Saya perkenalkan Bapak Ibu, namanya Pak Ilmi. Ya, mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu nih orangnya yang mana. Coba Pak, agak diturunin dikit. Nah, Akhirnya ini Pak dia. Ilmi bicara juga. Nah, Pak Ilmi bicara juga. Pak Ilmi ini suaminya Bu Rini. Bu Rininya Diamond Master, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Diamond Master kita, Pak Ilmi ya, selama ini mungkin Bapak Ibu nggak ngenalin ini siapa nih. Oh, ini suaminya Bu Rini. Ya, udah Pak, udah tenang Pak. Senyum dulu Pak, senyum dulu Pak. Senyum dulu Pak. Ya, oke. Yuk, mari silakan kita sambut pembicara kita, Bapak Ilmi. Terima Yeay. kasih Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Eh, Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. saya ini dulu pertama agak agak kurang berkenan lah kalau istri saya ikut atomi dulu. Nah, karena sibuk di luar kan. Karena selain itu kan kita ada juga bisnis, ada usaha. Dan waktu itu saya masih kerja gitu kan. Tapi waktu itu sekitar bulan Agustus apa bulan September gitu, kan saya ini pengidap asam urat. Jadi kalau dalam check up itu mungkin sekitar ya di atas 10 lah, dikit gitu, 10, 11 gitu. Kadang-kadang kalau lagi parahnya bisa 12. Jadi kaki saya itu bisa bengkak, dan kalau ke kantor bengkak merah kelihatan tuh. Kayak mau pecah gitu. Nyerinya ya nyeri banget gitu. Jadi kalau ke kantor itu saya minum dulu obat penghilang rasa itu, dan pakai sendal jepit ke kantor, karena kalau nggak kantor kan nggak enak juga karena badan sehat. Nah waktu itu dikenalkan lah istri saya waktu itu dengan Bu Nenden, hemohim katanya bisa untuk apa untuk meredahkan asam urat. Karena selama ini saya sudah minum obat Bu, obat dokter, obat jamu-jamuan kayak apa namanya, Binahong apa itu, pokoknya semua sudah gitu, hampir sudah. Allopurinol, meloxicam, itu makanan saya sehari-hari itu, kadang sebulan itu bisa 3 kali atau 4 kali kambuh kan. Nah waktu itu saya konsumsi hemohim rutin lah, pagi sebelum makan dan setelah mau tidur gitu saya minum. Setelah beberapa minggu saya tes ini, saya coba. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah dengar cerita saya. Jadi saya tes makan sop kaki. Sop kaki itu kan jeroan semua, plus emping. Nah, pada waktu itu memang ada rasa sakit sedikit gitu. Tapi terus saya minum lagi kan, hemomia alhamdulillah hilang gitu kan. Lalu terakhir saya coba makan nasi Padang yang pakai daun singkong itu. Dan alhamdulillah nggak kambuh. Ya memang sekarang jaga-jaga juga, saya jangan makan berlebihan lah. Kalau pengen ke sekali, ya saya makan gitu. Nah, mulai dari itulah saya, wah ini lumayan juga ini, maksud saya hemohim ini kan. Karena saya sudah ngeri juga nih, obat tuh sudah terlalu banyak, jenisnya obatnya sudah terlalu banyak, jamu sudah terlalu banyak, saya minum takutnya ke ginjal kan. Nah, akhirnya setelah itu saya coba tes, ya normal, 6, 7 itu normal. Kalau saya biasa di atas 10 itu 6, 7, 8 itu normal. Nggak ada rasa sakit. Jadi sampai sekarang juga saya konsumsi hemohim, apalagi kalau dalam kondisi-kondisi sibuk nyupir inonya kan. Satu, itulah pengalaman saya, akhirnya saya juga cukup tertarik untuk ikut bisnis ini. Yang kedua, saya ini dari dulu, ini udah lama, udah puluhan tahun, rambut saya ini nggak bisa panjang, jadi setiap 2 minggu saya harus potong. Jadi potongnya itu setengah senti di tukang cukur itu kan. Karena kalau rambut saya panjang dan itu nggak kering kulitnya, pasti ketumbinya super banyak tuh. Jadi harus saya potong terus sehingga kulit kepala saya itu kering, tidak basah dan tidak berketumbi. Nah waktu itu saya coba juga Atomi herbal shampoo kan. Pada pemakaian 10 hari pertama itu malah tambah banyak keluarnya. Waktu itu saya tanya, ya mungkin ini detox.
Tapi saya teruskan, dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada ketumbi. Dan sekarang saya kan bisa rambut panjang nih, lumayan menghemat gunting rambut kan. Bisa sebulan sekali kan gunting rambut. Karena kalau dulu setiap 2 minggu pasti gunting rambut saya itu. Karena kalau enggak ya malu lah, enggak kan ketumbian. Nah dari dua inilah akhirnya kita menjalar kemana-mana nih. Hampir seluruh sekarang udah. Dari body lotion, sikat gigi, lalu odol, dan lain-lain. Tapi ada pengalaman sedikit ini, pengalaman menarik sehingga saya semakin yakin dengan bisnis, dengan Diatomi ini bisnisnya ya. Waktu itu saya bulan Oktober setelah pensiun saya itu, Oktober atau November saya ikut SA di Jakarta di Red Top. Saya kan kadang-kadang pengen juga lihat ini ada apa nih kok. Kayak heboh gitu kan SA itu kan. Ada apa yang harus saya dapatkan di situ kan. Nah, pada waktu itu pembicaranya saya lupa sih namanya, ibu-ibu dari Korea tapi diterjemahkan kan di bahasa Indonesia. Dia waktu itu berbicara ini, kita mencari uang untuk apa gitu. Jadi kita persiapkan dulu pengeluaran kita apa. Yang lain-lain ya sangat biasa lah itu. Kalau banyak duit kita mau beli rumah, beli mobil baru, mau beli jalan-jalan, mau makan, mau apa nih kan. Ini dalam otak saya nih, biasa itu, biasa. Nah, pada saat satu poin yang saya pikirkan ini kok bisa nih orang Korea di negara maju berduit, kok bisa terpikir. Ada satu poin yang saya ingat terus sampai sekarang. Kamu harus tingkatkan belanja orang tua kamu. Oh, kok orang Korea di negara maju masih mikirin orang tua kan? Kalau dalam otak saya kan orang negara maju dan kaya gitu kan, ngapain lagi kan? Kadang-kadang kan mereka kan umur 18 tahun keluar dari rumah, hidup sendiri kan. Itu kan pemikiran saya. Tapi kok orang Korea ini masih mikirin orang tua gitu. Nah, dulu kalau orang tua kamu kasih 2 juta, nanti kasih 20 juta, kasih 30 juta. Nah, poin ini yang terekam di otak saya. Kalau yang lain-lain kayak beli rumah, beli itu kan biasa aja kan. Jalan-jalan kemana. Tapi dia kok masih mikirkan keluarga. Gitu. Nah, dari poin inilah saya berpikir, oh ini bukan hanya bisnis, tapi juga ada nilai kemanusiaannya. Lalu setelah saya ikut SA berikutnya itu, rupanya ada juga yang menyumbang, ada yang ke rumah-rumah ibadah, ada yang buat rumah kucing, rumah anjing kan, itu kan istilahnya kemanusiaan. Jadi selain bisnis juga kita harus mikirkan kemanusiaan. Kemanusiaan ini kan memang nggak dapat sekarang kita. Mungkin setelah kita wafat kan baru kita dapat mengalir pahalanya. Jadi bisnis ini bukan hanya semata-mata untuk kehidupan, tapi juga untuk hari akhir kita. Kalau kita nyumbang ke tempat ibadah lah misalnya, kan itu kan seumur hidup sampai mati pun kita kan tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, jadi saya belum pernah menemukan di bisnis-bisnis lain yang berpikir kayak gini, Bu. Jadi kalau bisnis lain kan cuma yang pernah saya ikuti ada beberapa lah, bahwa bisnis itu adalah untuk kehidupan kita. Nah, ada satu poin ini, bisnis kita harus membantu orang tua, khususnya keluarga, dan untuk hari akhir kita. Nah, ini sangat berkesan bagi saya. Karena memang hidup ini kan nggak kan selamanya kan, pasti harus ada batas waktunya. Dan Atomi kayaknya sudah memberikan masukan, oh iya ini benar, memperkuat kita bahwa jangan cuma bisnis semata gitu. Akhirnya kita harus juga punya membagikan ke penghasilan kita tuh untuk yang lain, untuk keluarga, untuk yang lain-lain lah. Itu aja mungkin Bu Silpi, mungkin lumayan ini. Kalau kemarin Bu Silvi ngomong 10 menit, 20 menit, ini kayaknya baru 10 menit udah habis cerita. Tapi kalau mau saya ceritakan semua, mulai dari odol, sampo apa ini mungkin
2 jam nggak habis ini saya cerita. Karena di rumah saya ini semuanya, saya kalau pergi ke supermarket itu sudah nggak lagi ke mana, ke bagian-bagian beli roll on, Toiletries ya beli Pak ya? sabun, Iya, beli iya, iya. apa, enggak lagi. Sudah Lewat yang aja Pak penting. ya? Jadi insya Allah ini sudah mungkin 90% lah kebutuhan rumah tangga ini untuk hal-hal yang ada di Atomi, yang kita pakai yang Atomi. Itu Iya, aja iya. Bu Silvi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Ilmi. Udah jangan kemana-mana dulu Pak, masih di sini Pak. Keren, keren Pak Ilmi. Bagaimana teman-teman? Bagus sharingnya Pak Ilmi. Keren. Nggak nyangka loh. Iya, biasanya cuma senyum aja Pak Ilmi. Iya, Bapak Ibu. Makanya saya nodong Pak Ilmi. Saya bilang Pak Ilmi harus bicara nih. Banyak yang pengen denger nih. Apa pendapat Pak Ilmi tentang Atomi. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya bilang tadi dari mata turun ke hati, Bapak Ibu? Ya, karena segala sesuatu seperti Pak Ilmi, dari seorang suami yang negatif sama istrinya jalanin Atomi. Kenapa saya ingat banget dulu soalnya Bu Nene Samburin itu setiap hari pulang malam, keluar terus setiap hari, gitu Bapak Ibu. Saya sempat mikir juga, Ibu Rini emang suaminya nggak marah gitu ya. Ya, tapi ternyata saya baru tahu sekarang, ternyata Pak Ilmi sempat bete juga gitu, ibaratnya ibu pergi terus gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Pak Ilmi berubah? Yang pertama adalah pengalaman soal produk Bapak Ibu. Bapak Ibu punya nggak konsumen Anda atau keluarga konsumen Anda atau prospek Anda yang mungkin, oke, bentar Pak, saya ini. Yang mungkin mereka itu dari awal negatif gitu, dari awal mereka nggak semangat sama Atomi Bapak Ibu. Tetapi karena produknya yang berbicara, jadi Pak Ilmi mau negatif pun jadi nggak jadi, Pak Ilmi nggak Pak? Ya, Bu. Karena memang mengalami. Saya mengalami sendiri karena asam urat itu kan mungkin kalau ada yang kena ini sangat menyakitkan itu. Kalau lagi kena kan. Menyakitkan. Iya, jadi dari tadinya ibaratnya kayak orang bilang mau benci atau yang mau nggak suka, tapi gimana ya bermanfaat banget. Jadi akhirnya jadi jatuh cinta, Pak Ibu. Ya produknya bikin Pak Ilmi jatuh cinta. Nanti kedua apa? Support system. Ya, siapa yang sangka Bapak Ibu ternyata Pak Ilmi termotivasi karena pembicaraan seorang ibu-ibu dari Korea. Ya saya aja kayaknya nggak gitu ngeh gitu ya. Itu ibu itu bicaranya kapan ya? Ya karena kita kalau ngajak orang ke seminar, Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu sebenarnya yang dia cari itu apa. Saya nggak mungkin kan memotivasi Pak Ilmi dengan bilang, Pak Ilmi, Bapak bayangin Pak, Ibu yang tadi membuat rumah anjing, rumah kucing untuk membantu orang. Saya malah tahu kalau Pak Ilmi ternyata tergugahnya sama kemanusiaan yang seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi karena saya bawa Pak Bu Rini Pak Ilmi dibawa istrinya datang ke Success Academy, ternyata itulah yang klik sama dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sama. Kalau Anda punya prospek atau konsumen, Bapak Ibu, bawa mereka ke sistem, bawa mereka ke pertemuan. Karena kita nggak pernah tahu yang mana yang bikin beliau itu kena gitu ya, yang bikin dia itu teng gitu. Ya, yang bikin akhirnya Pak Ilmi memutuskan bukan hanya apa ya menjadi pemakai saja, tetapi juga mensupport dan bareng-bareng bekerja sama dengan Bu Rini untuk membangun bisnis mereka bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ingat semuanya butuh proses. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya konsumen atau punya prospek yang sekarang ini kayaknya negatif, kayak mau kayak enggak gitu ya. Nah, pelan-pelan coba masukkan produk. Kenalkan mereka produk 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Siapa tahu produk nomor 17 lah yang membuat dia klik, Bapak Ibu, yang membuat dia mau nggak mau jatuh cinta sama Atomi. Ya, lalu apalagi yang kedua, Bapak Ibu bawa orang tersebut ke pertemuan. Pertemuan manapun Bapak Ibu yang terdekat. Malam ini misalnya ada Zoom terdekat, ajak. Bapak Ibu ajak dia ke HGB hari Selasa di Bogor, di Bandung hari Selasa, di Bogor hari Rabu, hari Kamis di apa? Di Jakarta, ya terus pertemuan-pertemuan KBM. Kita nggak pernah tahu, apalagi ke Success Academy Mister Park nanti, Bapak Ibu. Wow, Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu menemukan ada 10 orang yang kayak Pak Ilmi, nanti jadi Diamond Master, kan udah berapa tuh Bapak Ibu penghasilan Bapak Ibu bisa terima dan bisa membantu orang tersebut juga. Ya, jadi sekali lagi semuanya butuh proses, bersabar sama proses, yang kita perlu lakukan, kita lakukan saja, ngajak orang pakai produk, ngajak orang ke pertemuan Bapak Ibu. Oke? Belajar sesuatu Bapak Ibu pagi hari ini, coba tulis dulu di chat apa yang Bapak Ibu belajar dari sharingnya Pak Ilmi. Ah, iya, silakan.
Nah, saya juga ingatkan hari Sabtu nanti ada training Bapak Ibu, training cara melakukan presentasi. Ya, ini flip chartnya masih kami upgrade terus Bapak Ibu ya, masih diupdate terus. Yang pasti Bapak Ibu hadir hari Sabtu nanti, mendaftar sama Lulu Bapak Ibu ya, mendaftar sama Lulu untuk bisa ikut trainingnya. Ya pokoknya nyesel aja ya nggak ikut. Ya nanti kami juga akan mengatur untuk training-training di kota-kota lain ya Bapak Ibu. Tapi kalau bisa hari Sabtu ini datang ke Bandung akan sangat bagus banget gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin training serupa, tapi nanti apa kita akan atur waktunya ya untuk yang di luar kota. Ya mungkin yang di Jakarta mungkin nanti bisa langsung dengan Pak Freddy sendiri, tapi ya nantilah kita atur ya. Langsung ditodong. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi hemohem untuk penyembuhan asam urat. Oh ya itu yang dipelajarin ya Pak. Oke, good. Bersabar dengan proses, datang ke pertemuan mendapatkan magic moment. Betul, Bapak Ibu, ya. Ajak orang banyak-banyak ke pertemuan mendapatkan magic moment. Membujuk calon member harus sabar dan berulang-ulang. Iya, betul, Bu. Ya, jangan langsung dicoret ya. Reset, coret. Nah, jangan ya. Pak Ilmi udah kena coret dari dulu kalau misalnya seperti itu, betul nggak? Ya, jadi jangan cepat-cepat dicoret, Bapak Ibu, ya. Baik, Anda dulu juga sudah hampir dicoret kali sama upline-nya, tapi upline-nya telaten aja, diajakin terus gitu ya, ya nggak? Ya, kekuatan dari setiap pertemuan ajar magic moment, ya makin cinta produk, sabar dengan prospek, ya. Ya, sabar dengan prospek itu bukan berarti cuma disabarin aja, ditungguin, jangan. Tapi tetap ada usaha mengajak, membina hubungan, membangun kepercayaan, ditelatenin Bapak Ibu, karena kita nggak pernah tahu orang itu kliknya kapan, ya.